Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Berkaitan dengan suatu hal yang biasa dilakukan dan ini pasti dilakukan oleh siapapun yang berpuasa dan sulit bagi kita untuk menghindarinya, yaitu hukum daripada menelan air ludah. Maka berpuasa adalah suatu cara bagi diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun hal-hal yang kecil juga perlu kita perhatikan karena banyak daripada hal-hal yang kecil ini pengaruhnya sangat besar. Bahkan hal yang berkaitan dengan ludah pun jika kita tidak pelajari dengan baik, banyak daripada orang-orang salah di dalam meyakini akan hukum daripada menelan ludah itu sendiri, sehingga banyak daripada mereka yang sebenarnya adalah melakukan suatu hal yang membatalkan puasa. Sebenarnya mereka bisa menahan dan bisa mereka menghindari daripada suatu hal yang membatalkan puasa, akan tetapi karena didasari tidak mengerti dan tidak mengetahui secara baik akan hukumnya, maka mereka lakukan hal tersebut sehingga batallah puasanya, sehingga wajib bagi dirinya untuk mengqadha puasa tersebut. Namun juga disayangkan banyak di antara mereka yang tidak mengqadha daripada puasa, bahkan mereka mengira bahwasanya mereka telah melakukan puasa secara sempurna. Oleh karena itu Al-Faqir tertarik untuk menyampaikan apa sebenarnya hukum daripada menelan air ludah ini. Bagaimana hukum sebenarnya yang dikatakan oleh syariat agama Islam, khususnya di dalam mazhab Syafi'iyah, di dalam perspektif ulama Syafi'iyah tentang seseorang yang berpuasa khususnya di bulan Ramadan lalu dia menelan ludah. Maka di sini disebutkan bahwasanya hukum daripada menelan ludah itu sendiri la yufattiru limasyaqqatil ihtiraz minhu. Menelan air ludah adalah suatu hal yang tidak membatalkan puasa. Karena kenapa? Karena alasannya sangat tepat sekali, sangat sulit bagi seseorang jika dia berpuasa selalu meludah, selalu mengeluarkan selalu berludah dan seterusnya. Nah, sedangkan hukum itu sendiri, sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan ludah ini sendiri perlu kita pelajari dengan baik, sehingga di sini pun disebutkan akan syarat-syarat bahwasanya memang dia tidak membatalkan puasa, namun ada beberapa syarat yang terkait dengan hukum daripada menelan ludah itu sendiri. Di antaranya di sini disebutkan ada 3 syarat yang berkaitan dengan tidak batalnya seseorang ketika dia menelan ludah. Yang pertama adalah ayyakuna khalisan, bahwasanya ludah yang dia telan itu harus murni, artinya tidak tercampur dengan apapun, baik tercampur dengan sesuatu yang ada di dalam mulut, katakanlah itu sisa daripada makanan ataupun sisa daripada lauk pauk yang kita makan, ataupun sisa ataupun bercampur sesuatu yang datangnya dari luar, itu jelas karena masuknya sesuatu ke dalam mulut. Nah, maka ini tidak boleh. Jadi harus ludah yang tertelan ke dalam tenggorokan kita itu harus murni, artinya tidak ada campuran. Maka kalau tidak ada campuran, maka itu telah memenuhi syarat pertama, tidak batalnya puasa karena menelan air ludah. Falibtala ar-riq al-mukhtalid binahwi sibghin aw bighairi batala shaumuh. Maka sekali lagi, apabila bercampur dengan apapun, baik bendanya itu kecil ataupun bendanya itu besar, baik bendanya itu cair ataupun bendanya itu jamid, bentuknya padat, maka tetap dia itu membatalkan puasa. Bahkan baik yang dia bercampur itu dengan sesuatu yang boleh dikonsumsi ataupun yang tidak boleh dikonsumsi. Katakanlah ada terselip kertas di dalam mulut kita sehingga kita telan dengan lidah kita, maka itu juga termasuk daripada suatu hal yang dapat membatalkan puasa karena menelan lidah yang bercampur dengan sesuatu. Oleh karena itu ini perlu diperhatikan bersama. Syarat yang kedua, ketika kita menelan air ludah, maka tidak akan membatalkan puasa kita adalah ayyakuna tahiran la mutanajjisan. Ludah yang kita telan itu harus suci, artinya tidak bercampur atau tidak najis ataupun tidak mutanajjis. Katakanlah kalau najis itu darah yang kita telan, maka
kalau gigi kita berdarah ataupun gusi kita berdarah, di dalam mulut kita berdarah sehingga keluar darah dan najis, maka tidak boleh kita telan ketika kita puasa. Karena kenapa? Karena ini sesuatu yang najis yang tidak boleh kita telan, ataupun darahnya sedikit, ludahnya banyak bercampur. Nah, maka ludah itu pun mutanajis, tidak boleh kita telan. Nah, yang sering banyak terjadi adalah kadang-kadang ketika kita, entah itu ketika kita sikat gigi, entah itu kita punya tiba-tiba mulut kita ini keluar darah, maka kita meludah, kita keluarkan semaksimal mungkin. Namun setelah itu kita tidak membasuhnya, maka ini suatu kesalahan. Ini dapat membatalkan puasa. Karena kenapa? Karena yang kita telan pada waktu itu ludah bercampur dengan suatu yang najis. Artinya mulut kita masih dalam keadaan mutanajis. Bagaimana? Ulama mengatakan dan mengajarkan kepada kita, kalau ada darah keluar di dalam mulut kita sedangkan kita dalam keadaan berpuasa, maka setelah kita keluarkan darah tersebut bersih, betul-betul bersih, maka jangan menelan ludah dulu. Akan tapi kita berkumur-kumur dulu, kita bersihkan dengan air, setelah itu baru dibolehkan menelan ludah. Kalau kita berludah, kita keluarkan itu ludah, lalu setelah bersih, kering, lalu kita tidak berkumur-kumur, maka ketika kita menelan ludah, maka dipastikan kita menelan ludah yang mutanajis. Maka pada waktu itu akan membatalkan dan bisa membatalkan puasa kita. Na'udzubillahi min dzalik, dan ini perlu diperhatikan. Yang ketiga, syarat daripada menelan ludah itu tidak membatalkan puasa adalah ayyakuna min ma'dini. Artinya yang kita telan itu, ludah itu berada di rongga kita, artinya masih berada di daerah mulut kita. Lain halnya kalau di sini dikatakan fal lisan wal fam kulluhu ma'din, maka lisan, mulut itu semua termasuk daripada anggota yang dikatakan tidak batal kalau masih berada di daerah tersebut. Falawibtala ar-riq alladhi wasala ila humrati syafatihi batala saumu. Maka apabila ada seseorang yang ludahnya itu keluar sampai merahnya bibir, jadi ada bibir atas, ada bibir bawah, ini merahnya bibir ini keluar ludah sampai ke sini, lalu kita kita tarik dengan lidah kita, maka itu dapat membatalkan puasa. Ini perlu juga diperhatikan ya. Kadang-kadang orang ada di antara mereka yang menjulurkan lidahnya sampai keluar itu air ludah, lalu dia tarik lagi dengan lidahnya. Nah, dia telan lagi dengan lidahnya, maka itu membatalkan puasa. Nah, ini adalah suatu hal yang mungkin menurut kita adalah suatu hal yang remeh, namun pengaruhnya sangat besar. Kecuali seseorang yang dia itu sudah berusaha untuk mengeluarkan, misalnya ada suatu yang melekat di dalam gigi kita, sudah kita keluarkan namun tidak bisa, lalu tiba-tiba ketika itu tidak terasa, ternyata dia itu lepas sendiri dan masuk tertelan. Nah, artinya hal yang seperti ini dengan tidak sengaja menurut ulama tidak menjadi masalah. Artinya tidak membatalkan puasa. Maka perlu kita pahami dengan baik bahwasanya hukum daripada menelan lidah itu sendiri boleh-boleh saja, namun kita juga perlu perhatikan akan syarat-syarat yang terkait dengan tidak batalnya menelan air ludah itu, sehingga kita tidak salah paham, kita tidak salah di dalam mempraktekannya, dan insya Allah semoga kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan dan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariat dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Mungkin hanya ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.